Halo, selamat malam Ibu Guru Dosen. Perkenalkan, nama saya Denis Septiadisya dari jurusan Manajemen dengan NPM 2441240. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan kronologi kasus kedua saya untuk proyek UTS kali ini. Oke, jadi kita akan lanjut saja ke kasus 2-nya. Saya akan mulai sebagai pembuka. Nah, jadi perdagangan internasional terus kebijakan impor pakaian yang terbuka lebar saat ini membuat produk-produk tekstil luar negeri membanjiri pasar Indonesia dengan harga yang sangat murah. Hal ini melemahkan daya saing industri sendang nasional karena produsen lokal harus bersaing dengan barang impor yang diproduksi dalam skala besar dan biaya yang sangat rendah. Akibatnya banyak pabrik tekstil dalam negeri mengalami penurunan produksi atau bahkan sampai tutup. Nah, untuk melindungi industri lokal tanpa merusak ataupun melanggar prinsip perdagangan bebas, pemerintah dapat menerapkan kebijakan seperti penyesuaian tarif masuk berdasarkan nilai dan kualitas produk dan menetapkan standar mutu minimum serta memberikan insentif kepada UMKM tekstil lokal agar dapat meningkatkan efisiensi dan inovasi. Dan berikut sudah selesai dan saya akan melanjutkannya ke part selanjutnya oleh teman sekelompok saya. Jadi terima kasih sudah memperhatikan sampai akhir. Terima kasih. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Tren slow fashion secara signifikan mengubah struktur persaingan dalam industri fashion dari yang sebelumnya berfokus pada kuantitas dan harga murah menjadi kualitas. Keberlanjutan dan nilai etis dari produk. Konsumen kini cenderung memilih produk yang tahan lama dan diproduksi secara etis. Bukan sekedar murah, ini memberikan peluang bagi produsen lokal untuk bertahan dan bahkan berkembang, asalkan mereka mampu menyesuaikan diri. Caranya adalah dengan memproduksi pakaian yang unik, berbahan lokal, dan dibuat dalam skala kecil untuk menghindari limbah serta menekan biaya inventaris. Selain itu, produsen lokal perlu memanfaatkan pemasaran digital dan membangun narasi merek yang kuat terkait keberlanjutan dan budaya lokal sehingga mampu bersaing bukan dari sisi harga tapi dari sisi nilai. Ada etika pasar untuk menyimbangkan antara keuntungan bisnis dan tanggung jawab sosial. Perusahaan fashion harus mendapatkan praktik kerja yang adil dan manusiawi. Hal ini mencakup pemberian upah layak, bukan sekedar upah minimum, menyediakan lingkungan kerja yang aman, serta memberi hak pekerja untuk berserikat. Namun langkah-langkah ini dapat meningkatkan biaya produksi, namun reputasi perusahaan di mata konsumen juga akan meningkat, terutama dari kelompok konsumen yang sadar etika. Dengan demikian, perusahaan tetap bisa meraih keuntungan jangka panjang tanpa mengorbankan kesejahteraan pekerja. Transparansi dalam rantai pasok juga penting agar konsumen bisa melihat bahwa produk yang mereka beli dibuat dengan cara yang etis. Etika di dalam lingkungan. Konsumen memiliki peran yang sangat besar dalam mengurangi dampak lingkungan dari industri fashion, karena pola konsumsi mereka menentukan permintaan pasar. Konsumen yang memilih untuk membeli lebih sedikit namun berkualitas dan tahan lama secara langsung mengurangi limbah tekstil dan tekanan terhadap produksi massal. Di sisi lain, perusahaan dapat menerapkan praktik berkelanjutan dengan menggunakan bahan ramah lingkungan, mengurangi limbah produksi, dan menyusun rantai pasok yang hemat energi serta rendah emisi. Perusahaan juga perlu mempublikasikan data lingkungan mereka secara transparan agar dapat dipertanggungjawabkan. Komitmen nyata terhadap keberlanjutan harus tercermin dari proses produksi, bukan hanya dari kemasan atau label produk. Yang kedua, etika perlindungan konsumen dan pemasaran. Strategi keberlanjutan yang asli dapat dibedakan dari greenwashing melalui bukti nyata dan transparansi yang disediakan oleh perusahaan. Misalnya perusahaan yang benar-benar berkomitmen akan memberikan informasi lengkap tentang bahan baku, proses produksi, dan dampak lingkungan. Melalui laporan keberlanjutan dan sertifikasi resmi seperti GOTS atau Gecotex. Sebaliknya, greenwashing cenderung hanya mengandalkan istilah seperti eco-friendly tanpa penjelasan atau bukti pendukung. Oleh karena itu, regulasi sangat diperlukan untuk mengatur klaim pemasaran berbasis keberlanjutan. Pemerintah dapat membuat standar klaim lingkungan dalam iklan dan mewajibkan perusahaan menyertakan bukti pendukung. Hal ini penting untuk melindungi hak konsumen agar tidak tertipu oleh strategi pemasaran yang menyesatkan. Sekian, terima kasih.